Saudari-saudaraku terkasih, sebagaimana kita ketahui bahwa orang Farisi adalah pemimpin agama yang menganggap dirinya paling mengetahui hukum ilahi dan mengikutinya bahkan dalam rincian-rincian yang paling kecil sekalipun. Keinginan mereka untuk menjadi murni dan menjadi teladan adalah keinginan yang baik. Tetapi sayangnya rupanya itu telah membawa mereka kepada kesombongan spiritual. Mereka percaya bahwa masuk ke dalam hubungan yang benar dengan Tuhan membutuhkan kepatuhan eksternal di atas semua norma-norma ritualistik yang dilakukan. Seperti halnya pencucian tangan yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Dengan mengikuti norma-norma itu dengan sempurna, mereka menganggap diri juga memiliki hubungan yang sempurna dengan Allah. Hal ini membuat mereka akhirnya tuli terhadap pesan Kristus, karena esensi dari pesan Kristus bukanlah tentang ketaatan pada norma, tetapi lebih-lebih diarahkan pada bagaimana seorang membangun relasinya dengan Allah. Bagi Yesus, banyak tata cara ritual dalam perjanjian lama juga dalam perjanjian baru, akhirnya semuanya diringkas dalam hukum kasih. Cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Cinta adalah kebajikan relasional, bukan kebajikan ritualistik. Tentu saja hal-hal yang sifatnya ritual dapat memberikan kontribusi dalam membangun hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan. Tetapi tanpa keterlibatan hati, tanpa keterlibatan kasih kita di dalam ritual-ritual yang kita lakukan, kita hanya akan jatuh kepada tindakan ritualistik belaka. Kita kurang menyentuh, kita kurang sungguh hadir ya di dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita sangat taat, kita sangat setia dengan ritual, tetapi akhirnya kita jauh ya dari Allah, bahkan jauh dari sesama kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus terus-menerus memanggil kita untuk bertobat dan menyambut rahmat dan anugerah-Nya. Menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan sendiri dan dengan demikian terbuka untuk menerima anugerah keselamatan. Meskipun kita telah dilukai oleh dosa asal, kita masih memiliki suatu kesempatan untuk mengubah hidup kita. Kita masih bisa memilih untuk mengarahkan hidup kita menuju atau kepada Allah atau menjauh dari Allah. Tetapi perubahan ini tidak terjadi pertama-tama melalui ritual eksternal seperti yang dipikirkan oleh orang Farisi, tetapi melalui pilihan iman kita, pilihan moral kita, hati kita, batin kita kepada iman yang dinyatakan tersebut. Paulus dalam bacaan pertama dalam suratnya kepada jemaat di Roma sangat jelas menekankan dan mengajak kita bahwa Injil itu menjadi sumber keselamatan. Dan seringkali justru ada orang-orang yang menganggap dirinya seolah-olah berhikmat, tetapi dikatakan sebenarnya orang-orang itu bodoh. Mungkin ini juga menjadi satu sindiran ya kepada kita semua yang seringkali ya seakan-akan sangat baik dalam kehidupan ritual keagamaan, tetapi rupa-rupanya kita jauh dari Tuhan, kita jauh dari sesama. Kita tumbuh dalam gereja, kita hadir secara utuh dalam gereja kita, tetapi kita kurang mengenal Tuhan, sehingga kita juga kurang mengenal kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih, inilah sebabnya mengapa Yesus mengatakan bahwa memberi sedekah adalah jalan menuju pemurnian batin. Memberi sedekah adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada setiap tindakan cinta yang tulus terhadap sesama kita yang membutuhkan. Tindakan itu mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mereka menempatkan hati kita selaras dengan hati Tuhan sendiri yang menyala-nyala dengan cinta tak terbatas.
Orang yang hidupnya baik di mata sesama, penuh kasih, tidak dendam, tidak iri hati, dan seringkali juga mempunyai pribadi yang mau memaafkan, mau mengampuni. Seringkali itu adalah orang-orang yang sesungguhnya dekat dan mengenal Allah secara mendalam. Sebaliknya, ketika kita berpaling dari sesama kita yang membutuhkan, kita sesungguhnya sedang memalingkan hati kita dari Tuhan, menutup diri dari terang dan kasih karunia-Nya. Mari saudari-saudaraku yang terkasih, kita belajar taat pada kehendak Tuhan dalam hidup yang sedang kita ziarahi ini, sehingga kita boleh mengalami kedamaian hati nurani, jiwa dan pikiran yang Tuhan kehendaki bagi kita. Tuhan memberkati.